Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat fardu Jumat di masjid yang mulia ini. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita umur, masih memberi kita nafas, masih memberi kita kehidupan untuk kita terus beramal soleh, untuk kita terus meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama kita. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di akhir dari bulan Desember, di akhir tahun 2023, dan insyaallah beberapa minggu ke depan insyaallah kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Marilah kita mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah. Apakah yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini? Adakah kita melakukan kebaikan-kebaikan ataukah lebih banyak melakukan keburukan-keburukan? Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat atau semakin jauh? Begitu juga dengan hubungan kita sesama manusia. Apakah hubungan kita semakin akrab, semakin dekat, atau hubungan kita semakin renggang? Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk terus kita menjadi yang terbaik, dan juga kita berusaha bersama orang-orang yang baik. Kita berusaha mencari teman orang-orang yang baik, dan kita berusaha mencari siapapun, apapun golongannya, dimanapun dan kapanpun, kita harus bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik. Termasuk juga dalam hal kita memilih pemimpin, termasuk juga dalam hal kita memilih para calon anggota legislatif, dan juga kita memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Maka oleh karena itu, hendaklah kita melihat yang terbaik di antara yang baik-baik. Kita memilih yang terbaik di antara yang baik-baik, bukan sekedar karena ada hubungan kedekatan semata,
bukan sekedar karena ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan semata, tetapi jauh lebih dari itu. Kita melihat hubungan kedekatan para calon pemimpin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Bukan hanya saat ini, tetapi jauh sebelum itu. Dari dulu mereka adalah orang-orang yang baik dan berusaha menjadi orang-orang yang baik, bukan tiba-tiba menjadi baik atau baru sekarang menjadi orang yang baik. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, karena hubungan kita dengan orang-orang yang akan kita ikuti, hubungan pengikut dengan orang-orang yang diikutinya, ini tidak hanya di dunia tetapi sampai ke akhirat, dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 166, "Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang diikuti, mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka berlepas tangan dari orang-orang yang menjadi pengikut mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saat nanti di akhirat, orang-orang yang kita ikuti, orang-orang yang kita pilih, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebaikannya, bukan karena kedekatannya dengan Allah dan sesama kita, tetapi hanya kepentingan semata, kepentingan pribadi dan golongan semata, atau karena uang dan jabatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika nanti orang-orang yang kamu ikuti berlepas diri, berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang kita pilih, mereka akan berlepas diri, berlepas tangan dari orang-orang yang memilihnya. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzab. Dan mereka semua, baik yang mengikuti ataupun yang menjadi ikutan, semuanya akan melihat azab. Semuanya akan melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Wa taqatta'at bihimul asbab. Dan pada saat itu terputuslah hubungan. Tidak ada lagi hubungan di antara kita. Semuanya masing-masing mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Mungkin di dunia ini kita bisa saling membantu. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Di pengadilan dunia ini, yang terkadang yang hak bisa menjadi salah, yang batil bisa menjadi hak, karena mungkin kedekatan, karena mungkin ada banyaknya keuangan, harta, jabatan dan sebagainya. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di pengadilan akhirat, semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat membantu kita. Di dunia ini mungkin kita bisa menyewa pengacara-pengacara yang hebat, lawyer, pengacara-pengacara, advokat-advokat yang terkenal untuk memperjuangkan kita atau untuk menolong kita, atau kita bisa membayar para hakim-hakim atau orang-orang hukum yang bisa kita bayar. Tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan mempertanggungjawabkannya. Ketika lisan kita dikunci, tidak lagi bisa memberikan kesaksian. Kemudian tangan-tangan kita menjadi saksi. Kaki-kaki kita juga akan berbicara. Kemana kita berada ketika di dunia? Kemana, di mana, dan apa yang kita lakukan ketika di dunia? Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu masing-masing orang-orang yang sudah kita pilih,
bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin karena uang yang diberikan, atau iming-iming jabatan, atau karena sesuatu yang dijanjikan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu orang itu tidak layak untuk jadi pemimpin, tidak layak untuk dipilih. Kita tahu orang tersebut bukanlah orang yang baik, tetapi karena iming-iming atau karena pemberian sesuatu yang diberikan kepada kita, atau sesuatu yang dijanjikan kepada kita, kita memilih orang yang tidak layak menjadi pemimpin, kita memilih mereka, maka ini termasuk dosa besar yang salah satunya disebutkan dengan syahadat az-zur, yaitu kesaksian palsu. Kita tahu orang ini tidak layak, orang ini tidak mampu, orang ini tidak pantas, tetapi kita memilih orang tersebut karena uang yang diberikan, atau karena jabatan yang dijanjikan, atau karena sesuatu yang diberikan atau dijanjikan kepada kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga akan berlepas diri terhadap kita semua. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita 2 bulan lagi kita akan menjalani pesta demokrasi 14 Februari 2024. Ini bukan sekedar pesta demokrasi, sekedar memilih pemimpin, bukan sekedar pesta 5 tahun sekali, tetapi ini menentukan kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat. Kalau kita salah memilih pemimpin atau salah memilih calon perwakilan rakyat kita, maka kita tidak hanya menderita di dunia, tidak hanya menderita 5 tahun, bahkan lebih dari itu kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sudah berusaha memilih yang terbaik, kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk yang terbaik, kita sudah mendengar nasihat para ulama, kita sudah meminta nasihat para ulama, bermusyawarah dengan orang-orang yang soleh, siapakah yang pantas kita pilih. Tetapi mungkin orang yang kita pilih tidak menang atau tidak menjadi pemimpin, maka insya Allah kita sudah berlepas, kita sudah lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berusaha memilih yang terbaik berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha bermusyawarah dengan para ulama, kita mendengarkan nasihat para ulama siapa yang layak dipilih. Tetapi mungkin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, orang yang kita pilih tidak menang, tapi kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, kami memilih dengan petunjuk-Mu ya Allah. Kami memilih berdasarkan arahan para ulama. Kami memilih berdasarkan arahan orang-orang yang soleh ya Allah. Maka kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun mungkin orang yang kami pilih tidak menang, tetapi kami dapat mempertanggungjawabkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sejenak berfikir, merenungkan bagaimanakah seharusnya sikap kita dalam hal memilih pemimpin, baik itu calon presiden dan calon wakil presiden, atau calon legislatif dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten, DPD, DPR RI, DPRA, DPRK. Semuanya bukan sekedar hanya memilih, tapi kita memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermusyawarah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, siapakah yang pantas kita pilih. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mohonlah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk yang terbaik, karena petunjuk yang terbaik hanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Bukan petunjuk dari manusia. Petunjuk manusia bisa jadi bukan yang terbaik, tetapi kita memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah untuk diberikan yang terbaik, untuk ditampakkan siapakah yang terbaik yang pantas kita pilih. Kemudian ikhlaskan niat kita, murnikan niat kita, memang murni karena Allah Subhanahu wa taala,
untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemaslahatan agama, bangsa dan negara kita. Ini yang wajib kita ikhlaskan niat kita semua, bukan hanya karena ingin mendapatkan materi, bukan karena hanya ingin mendapatkan jabatan, bukan hanya karena ingin mendapatkan uang, bukan untuk sekedar kepentingan pribadi dan golongan, tetapi yang lebih besar dari itu yaitu kemaslahatan agama, bangsa dan negara kita. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan ikhlaskan diri kita, niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bertanya ataupun bermusyawarah, meminta pendapat para ulama kita, orang-orang yang soleh di sekitar kita. Kalau di tingkat pusat mungkin sudah ada ulama-ulama besar yang bisa kita ikuti, maka kita lihat siapakah ulama-ulama yang benar, yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, bukan ulama-ulama yang sekedar ingin dekat dengan kekuasaan, tetapi ulama-ulama yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin adanya kebaikan, ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin di daerah kita masing-masing. Kita bertanya kepada ulama-ulama di daerah kita masing-masing, di daerah pemilihan kita, siapakah yang layak kita pilih untuk menjadi calon DPRK, calon DPRA dan sebagainya. Bertanyalah kita kepada para ulama kita yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang terbaik, kemudian kita sudah bertanya, minta nasihat, minta pendapat ulama-ulama kita, orang-orang yang soleh di antara kita. Kemudian kita bertekad, berazam sungguh-sungguh, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian telah bertekad, berazam, sungguh-sungguh, yakin, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mohon petunjuk kepada Allah, kita sudah minta pendapat para ulama kita, dan tanyalah diri kita sendiri, tanyalah hati kita, istafti qalbak. Ini kata Rasulullah ketika kita dalam kebingungan, kalau masih juga bingung, masih juga bimbang, tanyalah hati kita yang paling dalam. InsyaAllah hati kita tidak akan berbohong. Tanyakan ke dalam hati kita, sanubari kita yang paling dalam. Istafti qalbak, tanya, minta fatwa dengan hati kita, kemana lebih cenderungnya. Karena kita sudah mohon petunjuk kepada Allah, kita sudah minta pendapat para ulama, maka tanya hati kita, apakah ini layak kita pilih atau tidak, apakah si polan itu layak kita pilih atau tidak. Maka tanya hati kita. Kalau hati kita yang benar-benar bersih karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah bagi diri kita masing-masing sebagai pemilih. Kemudian, siapakah orang-orang yang layak kita pilih sebagai pemimpin ataupun orang-orang yang akan mewakili kita? Di antara yang baik-baik, maka kita pilih yang terbaik. Yang pertama, marilah kita melihat sosok orang tersebut, baik pasangan presiden dan wakil presiden, atau legislatif, calon anggota legislatif di tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten. Kita lihat siapakah sosok yang terbaik di antara mereka. Yang terbaik di sini kita lihat secara lahiriah, karena kita tidak bisa menilai secara zahiriah. Kita tidak bisa menilai hati seseorang, kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kita hanya bisa menilai dari segi yang nampak, yang kelihatan. Orang itu baik, kita lihat dari segi yang nampak. Baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga baik hubungannya dengan sesama manusia, hablum minan nas. Kita lihat yang nampak.
Dan bukan hanya sekarang, kita lihat dari masa lalunya, kita lihat dari rekam jejaknya. Kalau seandainya ada orang yang rekam jejaknya dari dulu sampai sekarang tidak pernah melakukan keburukan yang nampak, dan banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan dari dulu sampai sekarang, bukan hanya ketika ingin mencalonkan diri baru nampak dia berbuat baik, baru nampak dia datang ke masjid, baru nampak dia datang ke majelis ilmu, baru nampak bergabung dengan orang-orang soleh. Bukan hanya sekarang, tapi lihatlah, kalau seandainya ada orang yang sebelumnya sudah menjadi orang yang baik dan sampai sekarang menjadi orang yang baik, maka dia lebih layak untuk kita pilih. Dan tidak hanya sekedar baik, tidak hanya sekedar soleh, bahkan dia seorang yang muslih, orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk jadi baik, bisa mempengaruhi keadaan untuk menjadi baik. Soleh, baik untuk diri sendiri, tetapi ketika disebut dengan muslih, orang yang bisa merubah ke arah yang lebih baik. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terutama sekali bisa kita lihat dari solatnya. Terutama orang-orang yang senantiasa menjaga solat berjamaah di masjid. Bagi yang laki-laki, kita bisa melihat orang-orang yang dari dulu sampai sekarang senantiasa melaksanakan solat berjamaah di masjid. Kalau yang perempuan tidak meninggalkan solat 5 waktu. Kalau seandainya tidak ada yang seperti itu, minimal tidak meninggalkan solat 5 waktu. Kalau masih ada orang yang senantiasa menjaga solat berjamaah di masjid, maka itu tentu lebih baik daripada orang yang tidak solat berjamaah di masjid. Kalau seandainya tidak ada yang seperti itu, maka minimal mereka tidak meninggalkan solat 5 waktu. Kalau seandainya ada orang-orang yang meninggalkan solat 5 waktu, kita tahu dia tidak pernah solat atau solatnya bolong-bolong, tapi kita tetap memilih orang tersebut, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa amanah? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang baik sementara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dia sia-siakan? Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dia laksanakan. Bagaimana kewajibannya nanti kepada sesama manusia, sedangkan kepada Allah saja ia ingkar, bagaimana lagi kepada sesama manusia? Masyarul muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah, minimal kita melihat salatnya. Kemudian hablum minan nas, hubungan sesama manusia yang dari dulu sampai sekarang kita melihat orang ini, orang-orang yang senantiasa setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang positif, setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang baik, menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang terdepan untuk memberikan kebaikan-kebaikannya. Apakah kebaikannya dalam bentuk harta? Apakah kebaikannya dalam bentuk tenaga? Apakah kebaikannya dalam bentuk ide fikirannya? Orang ini senantiasa memberikan gagasan-gagasan yang baik, maka orang yang seperti ini lebih kita dahulukan daripada orang yang mungkin baru hari ini nampak menjadi seolah-olah orang yang baik, yang dulu tidak pernah nampak, tetapi karena ingin dipilih barulah nampak menjadi orang-orang yang baik. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi sosok, maka kita lihat orang-orang yang terbaik dari yang baik-baik. Kita lihat hubungannya dengan Allah, minimal dia tidak meninggalkan solat 5 waktu sehari semalam. Kalau seandainya ada yang senantiasa solat berjamaah di masjid, maka ini lebih utama. Kemudian kita lihat hubungannya sesama manusia, bagaimana hubungannya dengan para jamaah, hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan fakir miskin, hubungannya dengan anak yatim, hubungannya dengan masyarakat secara umum. Kita lihat, kalau seandainya memang dari dulu sampai sekarang dia adalah orang-orang yang baik, maka tentu ini lebih diutamakan. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu agar kita nanti bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita memilih hanya karena uang 100.000, 200.000, 300.000, mungkin itulah yang hanya kita dapat.
Karena segala sesuatu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka segala sesuatu juga akan sesuai dengan niat yang dia niatkan. Ketika dia berniat hanya ingin mendapatkan uang, mungkin hanya sekedar yang dapat. Hanya sekedar uang itu saja yang dia dapat. 100.000 itu untuk 5 tahun. Itu saja yang dia dapat, selebihnya tidak ada. Tetapi nanti dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat kita murni karena Allah, murni karena agama, murni karena bangsa dan negara kita. Kita ingin ada kebaikan, kita ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka insya Allah nanti kita bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya kami sudah memohon petunjuk kepadamu. Sesungguhnya kami sudah bermusyawarah dengan para ulama kami. Sesungguhnya kami sudah meyakinkan diri kami untuk memilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Maka ya Allah, kami sudah berusaha yang terbaik. Kita bisa berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita hanya menerima uang, kita hanya menerima janji-janji yang dijanjikan kepada kita, maka pasti yang kita terima hanyalah itu, atau bahkan hanya kekecewaan. Banyak orang-orang yang berharap kepada manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, maka kebanyakannya pasti akan ada kekecewaan. Sebagaimana baiknya pun kita menilai orang tersebut, kalau kita hanya berharap kepada manusia, pasti nanti suatu saat kita akan merasakan kekecewaan kepada orang tersebut. Tapi kalau kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pandangan orang-orang yang baik, insya Allah kita tidak akan kecewa. Walaupun orang itu seandainya nanti berkhianat, tetapi kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, meminta yang terbaik kepada hamba-hamba Allah yang soleh, meminta pendapat mereka dan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk kita memilih orang-orang yang terbaik di antara yang baik-baik. Para pemimpin kita, jangan sampai kita memilih hanya karena uang, materi atau jabatan yang diberikan kepada kita. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Murnikan semuanya ini karena agama, bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.